saya Ainur Radila. Baik, kakak tempat tanggal lahirnya di mana? Tinggal saya di Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Terima kasih waktunya. Kakak, apakah sudah menikah atau belum? Belum, tapi insya Allah tahun ini bisa lah dibicarakan untuk menikah. Baik. Oke kakak, kenapa kakak memilih untuk berjualan seblak dan rice bowl? Boleh dijelaskan? Sebenarnya gini ya, awal pertamanya itu memang saya bekerja dengan orang. Nah, saya ngerasa mungkin di situ ketidaknyamanan bekerja dengan orang, maka dengan itu daripada saya makanya saya berpikir lebih baik usaha, karena usaha itu menurut saya apa yang saya lakukan itu sudah menjadi tanggung jawab saya sendiri, makanya saya memilih untuk berjualan. Baik. Kalau boleh tahu sudah berapa lama kakak berjualan di Riza Kantin ini? Kebetulan ini pengalaman pertama saya ya jualan, karena sebelumnya memang saya sibuk cari kerja. Untuk pertama kali berjualan mungkin belum ada tahunan, masih bulan-bulan inilah, ada 2 bulan belakang. Kebetulan ini pengalaman pertama saya ya berjualan, karena sebelumnya tuh saya memang bekerja dengan orang. Menurut saya berjualan itu asik gitu. Jadi apa yang harus saya kerjakan, apa yang harus saya lakukan itu memang sudah menjadi tanggung jawab saya sendiri tanpa diatur dengan orang. Nah, untuk lama tidaknya, karena ini juga pertama kali saya jualan, mungkin kurang lebih saya baru 2 bulan berjualan di sini gitu. Karena kan kantinnya juga baru buka bulan-bulan ini gitu. Baik kak. Oke. Kalau saya boleh tahu nih, kakak modal awalnya itu berapa ya kak? Modal awal apa nih? Kalau misalkan membicarakan modal awal dengan perkiraan kita menghitung sewa, kurang lebih dengan sewanya mungkin bisa 20 jutaan ya modal awal, karena itu ke penyewaan kantin juga gitu. Tapi kalau kita membicarakan modal awalnya itu memang bahan pokok saja, mungkin bisa jadi kurang lebih 2-3 jutaan gitu. Kalau saya boleh tahu, faktor apa yang membuat pengunjung itu bisa tertarik lagi ke gitu ya, ke Riza Kantin ini gitu? Pertama memang harus dari kitanya ya. Kita itu harus bisa menarik pelanggan. Yang saya lakukan sih waktu pertama itu memang dari cara saya mengapresiasi pelanggan yang datang gitu ke kita. Nah, terus dari situ juga ketika kita memberi makanan, kita kasih hal yang ibaratkan kualitas terbaik agar si pelanggan tersebut tuh senang, puas gitu. Jadi dia bisa balik lagi ke Riza Kantin ini gitu. Nah, terus selain itu juga mungkin saya menerapkan 5S. Jadi sapa, senyum, salam. Itu tuh wajib loh di penjualan itu, jualan itu wajib kayak gitu. Karena orang tuh walaupun misalkan aku males makan di situ, tapi dengan kitanya yang mengajak, jadi mereka tuh tertarik. Itu sih yang menjadi kekuatan di kedai saya tuh untuk meramaikan di kedai saya gitu. Oke, baik kakak, terima kasih. Saya mau tahu nih, apa faktor yang membuat kerugian kakak gitu? Maksudnya kayak apa dari bahan-bahan pokok yang bisa merugikan atau pelanggan yang merugikan gitu? Untuk jualan ini mungkin ada beberapa faktor yang membuat kerugian, bukan hanya tentang ramai tidaknya atau bukan hanya laku tidaknya, enggak. Ada beberapanya mungkin ketika kita belanja di pasar gitu, kadang ada bahan makanan yang memang kurang kualitasnya. Itu juga menjadi faktor kerugian saya gitu. Satu. Keduanya mungkin ketika memang situasinya lagi sepi, kamu
pelanggan juga menurun gitu. Nah kan makanan nggak bisa ibaratkan, apalagi dengan makanan saya seperti rice bowl, katsu segala macam tuh nggak bisa diulang lagi gitu loh. Jadi ya kita harus ibaratkan ngabisin itu sendiri buat karyawan-karyawan, aku kasih karyawan gitu, buat ibaratkan ya agar tidak mubazir gitu aja sih. Tapi mungkin kalau dibilang rugi sih rugi gitu, tapi nggak apa-apa, namanya jualan tuh pasti ada pasang surutnya gitu, nggak mungkin pasang aja, kalau pasang aja kebanjiran gitu. Oke kak ya. Mana yang Oke. Kalau boleh saya tahu keuntungan kakak selama 2 bulan di sini sudah mencapai berapa ribu? Apa bisa berapa juta? Sebenarnya ini strategis ya, karena kita tuh pasarannya itu udah pasti mahasiswa yang makan, nggak seperti ibaratkan yang berjualan di jalanan, kadang banyak saingan, terus orang pun kayak males berhenti gini gitulah. Kalau ini tuh termasuk strategis. Alhamdulillah sih selama 2 bulan ini saya sehari itu bisa nyimpen 1 juta. Itu tuh udah mungkin kotor untuk gaji ya, cuma udah terpisah buat belanja, jadi saya bisa nyimpen 1 juta gitu. Tapi kalau misalkan lagi sepi-sepinya, saya bisa nyimpen ya mungkin 3 sampai 500 gitu. Baik ya kak. Kalau saya mau tahu kakak punya berapa karyawan di kedai pizza kantin ini? Kebetulan karyawan saya awalnya 1 orang, tapi karena mahasiswanya itu kan kalau lagi beli itu memang lapar nggak sabaran gitu ya, jadi saya nambah jadi 2 gitu, jadi 2 karyawan untuk membantu saya gitu, agar saya tuh fokus untuk ibaratkan melayani customer yang datang ke kantin gitu. Pengelola. Oke kak, kalau boleh saya tahu kata-kata atau motivasi. Kamu tinggal nanya saat Baik kak, boleh nggak kak atau kakak punya motivasi nih buat anak muda zaman sekarang untuk berwirausaha, itu bagaimana ya? Motivasi mungkin bisa buat diri saya sendiri ya. Jangan pantang menyerah, walaupun ibaratkan sekarang itu lapangan pekerjaan kan memang sulit ya, kalau bukan karena ordal gitu. Jadi kalian-kalian yang pada muda ini jangan sampai berpikir nanti saya lulus kayak gimana, nanti saya lulus mau kemana gitu loh, karena masih banyak ibaratkan kayak usaha-usaha yang memang lebih terupgrade gitu, agar yang lama-lama tuh lebih ke-upgrade sama kalian-kalian yang muda ini gitu, untuk usahanya lebih maju lagi, lebih modern lagi inovasinya gitu. Intinya sih tetap semangat, berpikir positif, dan jangan menyerah gitu. Terima kasih ya kak atas waktunya. Iya, sama-sama. Mohon maaf mengganggu pekerjaan kakak. Iya, nggak apa-apa.